Teman-teman dari guru swasta ketika melakukan pendaftaran di tahun sebelumnya, inilah tampilannya seperti ini. Jadi dari data dapodik kita, entah masa kerja itu berapa puluh tahun pun, maka kita masuk dalam status prioritas pelamar umum. Dan di tahun ini juga akan demikian teman-teman. Kira-kira apakah di tahun ini kita akan bisa diangkat menjadi ASN P3K kalau misalkan kita ini masih menjadi guru sekolah swasta? Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu peluang teman-teman guru swasta pada seleksi P3K Guru 2024. Tentunya di sini nanti kesempatan ini terbuka sangat lebar teman-teman untuk teman-teman guru sekolah swasta. Nah, meskipun kita ini tidak masuk dalam database BKN ya, dan kira-kira bagaimanakah persiapan kita untuk bisa ikut seleksi P3K Guru 2024 dan lulus menjadi ASN P3K di tahun ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Tentunya teman-teman di sini bertanya-tanya ya, untuk guru swasta ini apakah bisa ikut seleksi P3K Guru tahun 2024? Nah, terkait tentang guru swasta apakah bisa ikut seleksi P3K Guru 2024, di sini kita simak penjelasan dari Prof. Nunuk Suryani sebentar ya. Terkejut meskipun belum jadi ASN P3K. Maaf Ibu, bagaimana nasib guru sekolah swasta yang belum bersedik dan mendapatkan nilai PG pada P3K 2023 dan usianya sudah di atas 35. Kalau PG 2023 itu tetap akan ikut di tes ini lagi ya. Berarti kalau guru swasta berarti ikut tidak dapodik kan ya. Berarti kalau guru swasta yang PG itu enggak ada ya Mas ya. Jadi mereka yang guru swasta yang belum bersedik dan mendapatkan nilai PG berarti ikut seleksi lagi sebagai pelamar umum. Itulah teman-teman untuk di tahun 2024, teman-teman guru swasta baik itu yang sudah pernah ikut seleksi di tahun sebelumnya, yang sudah PG maupun belum PG, atau mungkin pendaftar baru, maka kita bisa untuk ikut seleksi P3K Guru tahun 2024. Jadi seperti yang tadi kita simak, untuk teman-teman guru swasta nanti bisa ikut seleksi P3K Guru tahun 2024. Nah, selanjutnya di sini untuk P3K untuk P3 ya, ini harus ikut seleksi lagi di P3K Guru 2024 ya. Kemudian untuk urutan prioritas ini adalah seperti yang disampaikan bahwa nanti tetap akan diprioritaskan, didahulukan untuk teman-teman yang P1 atau guru honor yang sudah lulus seleksi di tahun 2021, sudah lulus passing grade. Kemudian urutan berikutnya ke P2, kemudian P3 dan barulah di sini ke pelamar umum. Nah, posisi kita ini sebagai guru swasta ini sebagai pelamar umum teman-teman. Nah, apakah di sini kalau misalkan kita ini berada pada posisi yang paling ujung ya, apakah nanti kita akan bisa untuk bisa mendaftar dan juga lulus di tahun ini? Dan sekarang kita akan mencoba untuk kira-kira memetakan yaitu peluang kita sebagai guru swasta di tahun ini kira-kira seperti apa. Dan lantas untuk peluang guru swasta pada seleksi P3K Guru tahun 2024 kira-kira seperti apa? Nah, di sini untuk yang pertama peluang kita teman-teman, yaitu formasi pelamar umum ini sangat banyak teman-teman. Jadi untuk formasi pelamar umum di tahun 2024 ini sangat banyak. Hal tersebut seperti yang kita ketahui dari paparan Pan-RB ya, dan juga yang disampaikan oleh Prof. Nunuk sendiri, bahwasanya untuk khusus formasi P3K Guru ya, ini adalah yang berada di instansi daerah. Ini jumlahnya 419.146 teman-teman. Jadi formasi total untuk P3K Guru ini adalah non tendik ya. Tendik nanti masuknya di P3K teknis ada 82 ribuan. Jadi khusus untuk P3K Guru formasinya secara nasional itu 419.146. Nah, sehingga di sini untuk usulan di tahun 2024 ini kan ada 419.146 formasi ya. Kemudian di sini untuk pelamar non ASN ini diproyeksikan dari Kemdikbudristek ini tinggal ada 200 ribuan saja. Nah, sehingga kalau misalkan formasi nasional ada 419.000, kemudian dikurangi pelamar non ASN sebagai pelamar prioritas, ini dari pelamar umum ini ada 200 ribuan.
maka di sini masih ada sisa yaitu sekitar 219 ribuan ya, yang mana di sini nanti akan bisa kita daftar sebagai pelamar umum, termasuk dari teman-teman guru sekolah swasta dan juga teman-teman lulusan PPG Prajabatan. Nah, jadi untuk urutan prioritas ini didahulukan dari P1, kemudian P2, P3. Jadi P1, P2, P3 ini tercover, ini adalah sudah dijumlahkan yaitu sekitar hanya 200 ribuan saja. Sehingga untuk pelamar umum di sini nanti memperebutkan yaitu formasi yang jumlahnya sekitar 219 ribuan. Jadi lebih besar formasi daripada teman-teman yang di sini pendaftar dari sekolah negeri ya. Tentunya ini akan bisa memperbesar peluang kita untuk lulus di tahun ini. Dan untuk pelamar umum ini seperti yang kita ketahui, ini nanti sepertinya nggak akan ada perbedaan ya. Pelamar umum itu terdiri dari lulusan PPG yang sudah memiliki serdik, kemudian juga bahkan teman-teman yang kemarin ini belum punya serdik pun ini bisa lulus dan ditempatkan, teman-teman. Kemudian guru non ASN. Nah, guru non ASN sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga dari teman-teman guru swasta masa kerja berapa tahun pun. Ini nanti kita akan mendapatkan formasi ini yaitu sekitar 219 ribuan. Namun tergantung nanti untuk persebaran per daerahnya ya, dan juga persebaran per mapelnya, serta daerah kita itu mengajukan formasinya itu banyak atau enggaknya, teman-teman. Dan kemudian untuk yang kedua yaitu sebagian besar guru sekolah negeri ini sudah terangkat, teman-teman. Jadi sepanjang tahun beberapa tahun belakangan ini untuk guru sekolah negeri itu rata-rata sudah diangkat ya. Sehingga kalau misalkan guru sekolah negeri ini sudah diangkat, tentunya ini bagian kita ini teman-teman guru sekolah swasta. Nah, kalau misalkan urutan prioritas itu dimulai dari P1, P2, P3 dan pelamar umum, maka untuk P1, P2, P3 ini persebaran dari tiap daerah ini tentunya juga rata-rata ini sudah terangkat ya. Maka di sini bagian kita untuk pelamar umum. Nah, kalau misalkan sebelumnya di sini kita untuk melakukan pendaftaran tentunya akan didahulukan untuk teman-teman yang pelamar kebutuhan khusus, baik itu P1, P2, P3. Nah, kalau misalkan formasinya masih ada, kita dari pelamar umum ini kita bisa mendaftar. Kalau misalkan formasinya udah habis ya kita nggak bisa mendaftar kan. Nah, di sini dikarenakan untuk pelamar kebutuhan khusus ini sudah habis ataupun juga tinggal sedikit, maka berpotensi kita yang pelamar umum ini nanti bisa mendaftar. Ini adalah untuk peraturan yang di tahun 2023, yaitu ketika jumlah formasi itu sudah habis didaftar oleh teman-teman dari pelamar kebutuhan khusus, maka P4 ini tidak bisa mendaftar. Dikarenakan untuk P2, P3 ini sudah tinggal sedikit, formasi masih banyak banget, maka kita sebagai P4 ini nanti akan bisa mendaftar, teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk yang ketiga yaitu beban pemerintah untuk mengangkat teman-teman guru honorer sekolah negeri ini sudah semakin ringan, teman-teman. Jadi di sini untuk beban pemerintah yaitu yang masuk dalam database BKN, khususnya teman-teman yang sudah lulus passing grade, ini kan tinggal sekitar 14 ribuan ya. Ini adalah merupakan data terbaru, ini akan dituntaskan di tahun 2024. Jadi kalau misalkan di sini ada 419.000 dikurangi 14.000 saja, maka di sini nanti sisa formasi akan kita bisa daftar dari teman-teman guru sekolah swasta. Dan tentunya untuk persebarannya ini akan melimpah ya. Nah, selanjutnya menyikapi hal ini yang perlu kita siapkan ya untuk sekarang ini kira-kira apa persiapan ikut seleksi P3K 2024 untuk teman-teman guru sekolah swasta. Ya, yang jelas di sini yang pertama kita pastikan ini kita sudah masuk di Dapodik ya. Dikarenakan syarat utama guru swasta bisa daftar ikut seleksi P3K Guru 2024 ini kita harus masuk di Dapodik. Kalau misalkan kita ini ijazahnya S1, berarti di sini kita masuknya sebagai guru kan. Nah, itu teman-teman. Kemudian juga teman-teman harus sudah melakukan verbal ijazah. Dikarenakan kalau kita nggak verbal ijazah, maka kita nanti tidak akan terbaca pada sistem SSC ASN. Dan untuk verbal ijazah tutorialnya sudah kita bagikan pada video sebelumnya. Nah, kemudian untuk yang terakhir tentunya di sini teman-teman khusus pelamar umum yang mana dari sekolah swasta yang sudah memiliki serdik, ketika nanti melakukan pendaftaran jangan lupa untuk teman-teman melakukan validasi serdik di akun SSC ASN. Nah, untuk tutorialnya juga sudah kita berikan pada video sebelumnya. Itu adalah 3 hal yang membuat teman-teman guru swasta ini bisa optimis untuk diangkat di tahun ini. Jadi kita harus tetap semangat untuk nanti ikut berkompetisi lagi ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.